Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, kembali ada di Khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Dan tema Khotbah Minggu kali ini adalah Jangan Atur Tuhan. Seringkali manusia sok-sokan mau ngatur Tuhan. Padahal manusia itu siapa? Nah saudara, Tuhan pencipta manusia. Yang benar, Tuhan mengatur manusia atau manusia mengatur Tuhan. Mari kita bahas. Yesaya 40 ayat 13 dan 14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Lah, mana yang benar? Tuhan yang mengatur kita atau kita manusia yang mengatur Tuhan? Harusnya yang benar adalah Tuhan yang mengatur kita. Tapi kenyataannya seringkali kita yang mengatur Tuhan. Bayangkan, bertobat saudara. Orang percaya tidak boleh berlaku licik terhadap Tuhan. Seakan-akan dengan menyatakan bahwa dirinya percaya kepada Tuhan atau orang Kristen, maka Tuhan berkewajiban melakukan segala sesuatu yang menjadi permintaannya. Sering tanpa disadari, banyak orang Kristen menyatakan percaya kepada Tuhan bahwa hanya supaya apa yang dipandang sebagai kebutuhannya dipenuhi oleh Allah dan keinginannya dituruti. Seakan-akan orang Kristen tersebut mau berkata, aku sudah percaya kepadamu ya Tuhan, maka penuhilah kebutuhanku. Orang percaya tidak dipanggil untuk mempercayai kekuatan Allah dan kebaikannya, di mana sebagai imbalannya Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Lebih parah lagi, kalau orang berpikir bahwa percayanya kepada Tuhan dapat mengatur Tuhan. Loh, setelah dia percaya dia mulai ngatur-ngatur Tuhan. Seakan-akan percayanya bisa menjadi remote control untuk mengatur dan mengontrol Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan percaya tersebut segala sesuatu bisa terjadi. Terutama berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Itulah sebabnya sering diajarkan dan dianjurkan untuk menguatkan percaya atau berani percaya terhadap Tuhan hanya demi apa yang mereka inginkan dan mereka mau dapat terwujud atau terjadi. So dari pengertian ini, maka lahirlah gagasan yang namanya positive thinking yang seringkali menggantikan iman yang murni. Positive thinking dan iman itu berbeda. Positive thinking itu baik, tapi tidak bisa menggantikan iman. Positive thinking berorientasi pada keyakinan terhadap terwujudnya suatu cita-cita, impian, atau keinginan diri sendiri. Tetapi iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah guna memenuhi rencana dan kehendaknya Allah. Ada amin? Banyak ajaran yang mengesankan bahwa yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah sikap percaya umat terhadap kuasa dan kebaikan Tuhan. Mereka mengira bahwa Tuhan menuntut umat untuk memenuhinya, yaitu umat yang mempercayai kuasa dan kebaikan Allah. Seolah-olah jika sudah berani percaya kuasa dan kebaikan Allah, maka Allah akan terlena dan menuruti apa yang diinginkan oleh umat manusia. Seakan-akan dengan percaya tersebut, umat manusia bisa menyandera Allah, sehingga Allah tidak berdaya menolak permintaan dan keinginan manusia. Dengan pemahaman ini, seakan-akan Allah tidak memiliki kepribadian atau integritas. Salah besar. Padahal Allah memiliki tatanan di dalam dirinya. Tuhan tidak akan bertindak sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya yang kudus, yang adil, yang bijaksana, dan sebagainya yang benar tentunya. Sikap yang salah tersebut sebenarnya merupakan bentuk yang sudah sangat keliru. Tetapi ironisnya, justru dengan percaya, umat Tuhan seringkali merasa sedang memuliakan Allah. Percayanya sih baik, percaya kepada Allah bagus sebenarnya. Tapi seringkali motivasinya saudara, jadi mereka anggap percaya pada Allah sebagai hal yang bisa sekedar menyukakan hati Tuhan. Padahal ikut Tuhan, memang kita harus menyukakan hati Tuhan. Tetapi hati-hati dengan motivasi yang kamu miliki di dalam pikiran, di dalam hatimu. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah Bapa adalah Allah yang baik. Tanpa perlu diminta, ia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Dalam hal ini, hendaknya umat tidak berpikir bahwa Tuhan bisa dibujuk dan mengendalikan keputusan Tuhan dengan doa yang panjang-panjang agar permintaan dikabulkan oleh Tuhan. Memang pada zaman Perjanjian Lama, demi kepentingan rencananya, Allah menunjukkan kekuatan kuasanya. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, umat Tuhan dikehendaki untuk menampilkan karakter Kristus guna menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus, tidak dapat disukakan dengan kepercayaan umat bahwa Ia Allah yang baik dan berkuasa saja. Sesungguhnya
Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang percaya bertumbuh terus dalam iman dan percaya sebagai anak-anak Allah yang memiliki karakter seperti Kristus, yang serupa dengan Kristus dalam kasih-Nya, mengerti kehendak-Nya, mengerti rencananya, serta memenuhinya. Inilah yang terutama dalam kehidupan umat manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika orang percaya memenuhinya, maka orang tersebut pasti menjadi manusia seutuhnya, seperti yang dirancang semula. Selanjutnya, ia pasti menjadi orang yang rajin bekerja, cerdas, tertib, dan unggul dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan bagian yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Orang-orang seperti inilah yang pantas menerima kelimpahan hidup. Kelimpahan hidup secara jasmani pun juga harus digunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Di 1 Korintus 2:16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jangan mengajari Tuhan dan jangan mengatur Tuhan. Jangan pernah mengatakan, Tuhan, Tuhan, sudah salah. Seharusnya Tuhan berbuat begini, supaya begini, lalu begini, maka akan begini. Sehingga semuanya akan lebih baik dan tidak akan terjadi seperti ini. Kalau memang Tuhan tidak mau atau tidak sanggup melakukan seperti yang aku mau, maka aku akan melakukannya sendiri dengan caraku sendiri. Saudara, jika kamu mendengarkan orang berdoa seperti ini, maka saya percaya spontan kamu akan emosi dan marah. Siapa lo? Berani-beraninya mengajari dan mengatur Tuhan. Apa hebatnya lo sehingga lo memaksa Tuhan? Tapi sadarkah kita bahwa dalam perilaku kita sehari-hari sering kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu? Kita sering memaksa Tuhan, kita sering mengajari Tuhan, kita sering mengatur Tuhan, dan kita pula yang memerintah Tuhan untuk tunduk kepada aturan-aturan yang kita buat. Bertobatlah, katakan amin. Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Dan kita adalah salah satu dari sekian juta miliar ciptaannya Tuhan. Dari sekian banyaknya ciptaan Tuhan, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna sebagai ciptaan. Walaupun manusia itu sendiri tidak ada yang sempurna. Tuhan begitu mengasihi kita walaupun sebenarnya kita berasal dari debu. Kita harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mengikuti aturannya Tuhan, bukan aturan kita. Mengikuti kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Belajar dari perintah-perintahnya dan melakukannya dengan tepat. Seperti apa yang Tuhan mau. Bukan perintah kita, tapi perintah Tuhan. Catat. Jangan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang jangan mengatur Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami punya sikap yang salah, perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Kami bertobat dalam nama Yesus. Bukan kami yang mengatur Tuhan. Seharusnya Tuhanlah yang mengatur kami. Ampuni kami belajar untuk tunduk pada otoritas Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kami semua yang ada di rumah-rumah, Tuhan berkati. Pakai mereka ya Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Untuk boleh menggenapi rencana Tuhan di akhir zaman ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami harus sabar. Kami harus mau nurut, mau taat. Mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami mau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan namamu di atas segala